Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channelnya akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi penting lainnya mengenai Pi Network tentunya. Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru saya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan oke ya, sebelumnya saya sudah mendapatkan beberapa informasi seputar Pi Network ini ya, yang mana ini keterangan yang diposting oleh Pineos ya, Pineos Media. Terungkap bahwa pada akhir bulan ini telah dikonfirmasi bahwa tes barter akan diluncurkan antara berbagai mal. Pi datang ke area komentar dan beritahu saya di mal Pi mana Anda paling suka membeli barang ya. Jadi di sini untuk keterangannya ya, poin pentingnya di sini yaitu bahwa pada akhir bulan ini akan terjadinya ya tes barter yang diluncurkan ya antara berbagai macam marketplace ya, yang tentunya akan terjadi ya di pada akhir bulan ini ya, seperti keterangan di sini, oke. Dan ini informasi yang sangat luar biasa sekali tentunya jikalau nanti terjadi. Banyak sekali para pioneers tentunya memanfaatkan marketplace yang sudah tersedia di Pi browser untuk menukarkan koin Pi-nya ya. Dan oke, di sini dari Pineos lagi ya, Pineos Media. Jadi keterangan di sini, jajak pendapat kemarin menunjukkan bahwa lebih dari separuh pioneers mendukung dimulainya barter Pi mal mulai 20 Agustus ya. Jadi seperti kalian lihat di sini ya, jajak pendapat bulan dan hari apa yang Anda harapkan dari tanggal barter resmi Pi mal. Silahkan mulai voting. Jadi banyak mendukung ya, termasuk juga saya di Agustus, di tanggal 21 Agustus ke depannya. Jadi ini potensi yang sangat luar biasa sekali tentunya, pada kemungkinan besar akan dimulainya pada Agustus, pada tanggal 21 Agustus ke depan ya. Jadi sabar saja untuk saat ini karena percobaan akan segera terjadi tentunya ya mengenai barter di beberapa marketplace yang bisa kita akses di Pi browser tentunya ya. Oke, lalu di sini diposting oleh Sally Tanjing Apes Pi. Ya, tentunya kalian tidak asing lagi dengan seorang Sally ini siapa ya. Sally Tianjing ini siapa? Tentunya kalian menurut saya tidak asing lagi lah ya. Ini artis dari negara mana? Oke, jadi kita untuk terjemahan di sini dia menjelaskan koin Pi secara bertahap bermigrasi ke mainnet tertutup dan perintis mulai menggunakannya untuk bertukar barang Pi bernilai jauh lebih tinggi daripada dolar Amerika Serikat. Jadi jangan gunakan satu Pi untuk dihitung dengan dolar ya, maksudnya di sini untuk menghitung di masa mendatang ya, tetapi gunakan perhitungan untuk dolar sama dengan berapa Pi gitu ya. Jadi dia memberi keterangan seperti itu. Mata uang digital pertama yang ditambang di ponsel Anda untuk tentunya gratis ya, jangan lewatkan ya. Jadi di sini jelas ya, yang mana dia memberikan sebuah postingan untuk perhitungan koin Pi di masa mendatang ya. Terkait kita itu hitunglah ya, kalau dolar itu dikonversikan ke satu Pi itu berapa gitu maksudnya ya. Jadi oke. Kita ke informasi lainnya, yang mana di sini dari Pi Blockchain ya.
yang diposting oleh Amastor 168. Utilitas Pi finansial akan segera hadir. Ini dapat memberikan nilai referensi real time untuk Pi Coin untuk ditukar dengan mata uang legal dari berbagai negara. Utilitas Pi finansial akan segera hadir ya, maksudnya ya akan segera terjadi ya. Ya tentunya yang dimaksudkan di sini mainnet terbuka ya. Tentu untuk tahap demi tahap dan berbagai prosesnya, insya Allah tidak akan lama lagi untuk menuju ke mainnet terbuka ya. Yang mana pada saat itu terjadi maka kita bisa mengkonversikan koin Pi kita ke uang fiat ya. Dan ini sungguh potensi kabar yang sangat luar biasa sekali terkait koin Pi, yang mana perkembangan Pi Network akan semakin jelas mengenai Pi yang tentunya akan sangat bernilai tinggi di masa mendatang tentunya ya. Tentunya kalian harus bersabar saja, ikuti terus perkembangan proyek ini dan jangan berhenti untuk selalu mengklik mining kalian, oke? Dan ini ya, ini dari Pi Network Words yang dibagikan oleh Pi Network Words ya. Lalu keterangannya di sini Bitcoin dan mata uang kripto lainnya akan terus jatuh dan jatuh ya, down ya, bahkan dalam 10 tahun ke depan ya. Jadi ya jelas Bitcoin sedang mengalami jatuh harga sekarang, yang di beberapa informasi kemarin kalau tidak salah itu di angka 200 jutaan ya per koin, namun entahlah ada peningkatan atau malah makin down ya. Oke, kita lanjutkan. Kami akan selalu mengalami sedih dan murung yang dimaksudkan di sini yang sama. Jaringan Pi membuat perbedaan di semua area. Maka tentunya Pi akan membuat sebuah perubahan besar untuk cryptocurrency ya. Yang mana Pi itu tidak seperti kripto lainnya ya, yang mana mengalami penurunan harga ataupun ya semacam kayak Bitcoin ya, Ethereum, Litecoin, Dogecoin ataupun cryptocurrency lainnya lah ya. Namun yang terkemuka, yang paling viral ya, yang paling diminati banyak orang yaitu Bitcoin. Ya seperti kalian tahu sebelumnya Elon Musk itu mengalami kerugian besar ya, terkait dia yang menginvestasikan sebagian kekayaannya di Bitcoin ya, yang mana akhirnya Elon Musk mengalami kerugian berapa triliun itu ya. Jadi ada beritanya kemarin itu, tentunya sudah saya kabarkan juga ya, namun sudah adalah beberapa minggu kemarin mungkin ya, terkait Elon Musk yang mengalami kerugian besar ya, yang mana Elon Musk menginvestasikan sebagian asetnya ataupun kekayaannya di Bitcoin ya. Jadi yang akan menjadi solusi besar bagi penggunaan cryptocurrency di masa mendatang yaitu Pi ya, yang mana Pi memiliki teknologi terkemuka yang sangat ya, tentunya pembuatnya sangatlah jenius sekali, yaitu Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Diovan ya. Tentunya orang-orang yang sangat cerdas ya, yang tidak sembarangan, dan seorang dari pokoknya apalah ya, saya agak lupa itu cara menjelaskannya, Stanford apalah itulah semacamnya ya. Dan oke ya, yang penting poinnya di sini jelas, yang mana Pi Network akan
mungkin kemungkinan besar ya tentunya di masa mendatang akan menggantikan posisi cryptocurrency lainnya yang mengalami anjlok dan semakin anjlok sekarang ini ya. Tentunya Pi Network akan menjadi solusi untuk itu semua ya. Maka dari itu bersabarlah, tetap pegang koin kalian, jangan sampai kalian menjualnya ataupun melakukan P2P secara asumsi nilai Pi yang sangat rendah ya. Jangan ikut-ikutan semacam itu ya. Dan oke. Ya, kita tetap dukung Pi Coin konsensus di nilai 314.159 US dollar ya. Dan ini dari Pi Network yang dibagikan oleh Yinkin 4880 ya. Jadi dia di sini ya mengatakan, saya benci orang yang menjatuhkan konsensus. Apapun tujuannya, mereka tidak boleh. Mereka tidak berbeda dengan perampok dan bandit. Mereka tidak menghormati keinginan mayoritas perintis, dan mereka tidak menghormati kesimpulan yang dicapai oleh 4 konferensi ya, konsensus internasional nilai jaringan Pi, dan telah menolak ya. Jadi terkait kesimpulan yang dijelaskan di sini yang mana benar ya, memang benar sih ya, yang mana banyak sekali para oknum-oknum yang memanfaatkan beberapa orang pioneers yang tidak memiliki pemahaman tinggi ya mengenai Pi. Akhirnya mereka mau menjual koinnya kepada para oknum yang semacam itulah ya. Tentunya dengan semaraknya beberapa informasi yang akhir-akhir ini terjadi ya, begitu maraknya orang-orang pioneers yang kurang pengetahuan yang menjual koin Pi dengan harga murah ya. Tentunya orang yang membelinya itu ya seperti itulah ya, sebagai paus ya, ataupun para pengepul koin yang dia sudah menyadari ataupun sudah memperhitungkan ya terkait nilai Pi yang akan terjadi di masa depan. Makanya dia menggunakan berbagai cara untuk menipu setiap pioneers yang pengetahuannya mengenai Pi itu masih lemah ya. Jadi tentunya dengan saya beberapa kali menginformasikan di konten saya, tentunya itu sudah sangat jelas saya menghimbau untuk kalian dan memperjelas terkait Pi ini adalah proyek besar. Maka sangat disayangkan kalau kalian menyia-nyiakan koin Pi yang sudah kalian tambang dan kalian jual dengan harga yang murah ya. Tentunya kalian akan sangat menyesal di kemudian hari dan mungkin bahkan hanya gigit jari ya melihat pioneers yang masih memegang koin Pi-nya menjadi seorang tersukses ataupun seorang miliarder di masa mendatang ya. Jadi jangan sampai seperti yang saya bilang sebelumnya, kalian jadi orang yang hanya menggigit jari saja, tercengang-cengang gitu melihat para pioneers yang sukses-sukses di kemudian hari ya. Dan ini ya tidak bisa membayangkan betapa besarnya pasar di masa depan. Segera kita bisa melihat mall besar di seluruh dunia menerima Pi Coin sebagai metode pembayaran. Selamat pioneers, ini baru permulaan, kami baru saja memulainya ya. Jadi ini yang dimaksudkan yaitu masih dalam beberapa tahap lagi ya, namun sudah dimulai untuk perkembangan Pi sangat jelas, seperti halnya para pioneers yang sudah melakukan P2P ya, dan yang menjadi titik poin besar mengenai nilai Pi yang sangat akan tinggi ya, yaitu banyak sekali orang-orang yang ingin membeli harga Pi Anda dengan harga murah ya.
Jadi itu sudah menjadi titik jelas terkait kejelasan mengenai koin Pi yang akan benar-benar bernilai tinggi di masa mendatang. Oke. Jadi jelas ya, koin Pi kalian akan sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada sebatang emas ya. Dan oke. Ini dari Pi Spreads ya, kalau tidak salah dalam saya membacakannya. Jadi keterangannya di sini langsung saja. Kemarin negara Vietnam television berbicara tentang transaksi Pi ya. Dari karung beras, mangkuk PHO dan cangkir kopi hingga mobil, emas dan perak, real estate telah ditukar dan dibayar dalam Pi meskipun Pi belum terdaftar di bursa manapun ya. Jadi mereka jelas ya, mereka melakukan barter ya antara pioneers ya, melakukan P2P yang mana ditukar dengan beras maupun mangkuk, cangkir, kopi hingga mobil sampai juga dengan emas segala dan perak ya. Jadi ini real estate telah ditukar dan dibayar dalam Pi meskipun Pi belum terdaftar di bursa manapun. Meskipun Pi belum terdaftar di exchanger manapun ya. Jelas. Tentunya banyak orang-orang yang pintar, asumsi ataupun perkiraan ya, ataupun perhitungan dari setiap perkembangan Pi, dan orang-orang ini tentunya sudah fasih banget gitu ya untuk mempelajari Pi dan sudah memahami terkait Pi ini apa sih ya. Makanya mereka berani melakukan pertukaran koin Pi dan mereka sangat ingin sekali ingin sekali mengumpulkan koin Pi sebanyak-banyaknya. Tentunya dari sini sudah jelas ya bahwa koin Pi itu sangat-sangat akan bernilai tinggi, bahkan lebih dari yang seperti saya jelaskan tadi, lebih dari sebatang emas. Oke. Dan di sini terposting dari P81 P Shopping Mall ya, yang mana di sini P81 Mall ini memberitakan terkait PTC adalah stasiun televisi terkemuka di Vietnam ya. Jadi VTC ya, kalau tidak salah di sini pelopor dari negara Vietnam ya, untuk menukar barang dengan uang Pi meskipun resiko hukum. Mereka menukar semua jenis barang termasuk aset seperti emas, real estate, penggunaan jaringan Pi P81 Mall. Jadi di sini meskipun resiko hukum ya, jadi ya seperti halnya di Indonesia yang dijelaskan oleh siapa itu ya, Wakil Menteri Perdagangan ya, terkait uang fiat ataupun rupiah itu tidak bisa digantikan ya, karena itu sudah sudah menjadi hal yang wajib digunakan di negara kita tentunya. Ya, real itu memang seperti itu ya. Namun jikalau komunitas Pi itu ya tentunya tidak mengganggu yang namanya pertukaran antara uang ya dengan barang sih tidak mengganggu ya, terkait yang dilakukan juga sesama pioneer, sesama komunitas ya. Jadi bukan maksud untuk mengubah keuangan negara ya. Bukan maksud untuk mengubah cara pergerakan keuangan negara ya. Pi digunakan yaitu untuk bisa ditukar dengan marketplace yang Pi sendiri sediakan ya, yang pihak Ortim sendiri sediakan.
Jadi bukan maksud bahwa Pi ini menggantikan uang fiat ya. Kalau uang fiat tetap umum digunakan dan itulah yang wajib digunakan di berbagai negara tentunya memiliki uang fiat masing-masing ya, seperti halnya di Indonesia kan rupiah ya. Di AS negara Amerika Serikat kan dolar ya. Jadi tidak berpengaruh sama sekali mengenai Pi itu untuk menggantikan keuangan negara, enggak ya. Pi itu digunakan ataupun dijalankan hanya dengan maksudnya untuk pertukaran sesama komunitas ya. Jadi enggak memaksakan gitu harus Pi ini menggantikan uang fiat di salah satu negara, itu enggak ya. Kalau untuk pemakaian uang fiat itu sudah ya yang seperti saya jelaskan barusan ya. Jadi jangan salah anggap mengenai Pi. Jikalau ini orang misalnya belum memahami terkait Pi ya, jadi gitu ya, asal nilai, asal nyeplos saja, yang mana dia mengatakan Pi ini mau menggantikan uang fiat gitu ya. Enggak sama sekali coy ya. Jadi Pi ini digunakan sesama komunitas ya. Apalagi kedepannya akan resmi di exchangers ya, yang mana nanti bisa dikonversikan ke uang fiat juga, yang namanya juga Pi cryptocurrency ya. Ataupun Pi akan digunakan untuk pertukaran di marketplace yang disediakan oleh pihak core team ya, yang mana diakses dari Pi browser. Dan itu jelas real ya. Pi tentunya tidak akan merubah keuangan negara ya. Uang rupiah itu tetap ditetapkan di negara Indonesia. Namun Pi bukan untuk menukar perubahan itu ya. Maksudnya bukan untuk menggantikan uang fiat tentunya ya. Pi tetaplah Pi dan uang rupiah tetaplah uang rupiah yang dipakai sehari-hari warga negara Indonesia di negara kita tercinta ini, oke? Dan seperti kalian lihat di gambar ya, yang mana seperti penjelasan tadi bahwa di stasiun TV VTC ya, yang mana menjelaskan mengenai Pi. Namun di sini saya nggak menampilkan videonya, dikarenakan juga mungkin kalian juga nggak paham ya terkait ini juga bahasanya bahasa Vietnam ya. Namun jikalau kalian penasaran mengenai informasi ini ya, sebelumnya sih saya ada ya link untuk menuju ke channel YouTube-nya ya. Channel YouTube yang mengabarkan terkait informasi ini yang lebih lengkapnya lah ya. Namun intinya, poinnya di sini tentunya sudah jelas ya, yang mana pihak Vietnam ataupun televisi di Vietnam ini sedang mengabarkan seputar Pi ataupun seputar perkembangan Pi yang terjadi di sana, yaitu pertukaran antara Pi dengan berbagai barang ya, seperti halnya tadi macam-macam lah, ada mobil, emas, ataupun ya segala macamnya lah ya. Dan oke, nanti akan saya cari tahu lagi ya terkait itu, yang mana insya Allah kalau ada linknya masih ya, nggak kehapus ataupun nggak hilang gitu di Twitter saya. Mungkin nanti insya Allah akan saya bagikan lewat link deskripsi ya. Tentunya di sini sangat jelas mengenai Pi, itu sangat bernilai, dan tentunya Pi bukan menggantikan uang fiat ya. Pi tetaplah Pi, uang fiat tetaplah uang fiat, rupiah tetaplah rupiah ya. Jadi tentunya mengikuti aturan cryptocurrency juga, yang mana Pi di masa depan saat mainnet terbuka, lulus exchanger, yang mana bisa
dikonversikan lewat Indodax ataupun Binance ya, ataupun ya yang terkenal sekarang juga Pintu ya. Di situ kan seperti semacam aplikasi investasi cryptocurrency gitu ya. Yang mana tentunya Pi saat listing nanti akan bisa digunakan ataupun dikonversikan di setiap exchanger yang tersedia di Indonesia ya. Jadi jangan khawatir, tetaplah yakin dan selalu optimis untuk menjaga koin Pi kalian sampai pada masanya kalian bisa menuai hasil yang sangat fantastis di kemudian hari ya. Jadi jagalah koin Pi kalian, jangan sampai kalian menyesal pada akhirnya, dikarenakan di awal-awal ini menjual Pi dengan harga murah ya, tanpa kalian sadari nilai Pi akan sangat tinggi di kemudian hari. Jadi jangan sampai terjadi hal semacam itu, oke? Dan oke ya, terima kasih sudah mampir di channel saya ya. Dan bagi yang like dan belum subscribe silahkan diklik, dan bagi yang belum aktifkan notifikasi loncengnya silahkan diklik juga. Dan oke, next time ya, saya cukupkan sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.